tanda Yunus itu di perut ikan selama 3 hari 3 malam dan dimuntahkan ikan dia merujuk kepada Yesus yang akan ada di perut bumi selama 3 hari dan bangkit pada hari yang ketiga. Bukankah setuju nggak kau situ Juma dengan pernyataanku itu? Oh enggak setuju. Kenapa? Iya, karena di situ tidak disebut Yesus tapi disebut anak manusia. Anak manusia biasanya mengarah kepada siapa? Yesus atau siapa? Tunggu dulu, Yudas juga anak manusia dan itu tanda untuk angkatan jahat. Tidaklah mungkin kepada si jahat diberikan kebaikan. Namanya si jahat diberikan si jahat. Maka di dalam pengajaran Yesusnya, di dalam Lukas 22, nomor 53, apa kata Yesus? Apakah sangkamu aku ini penyamun sampai kau datang membawa pedang dan pentungan? Padahal kau setiap hari melihat aku di bait suci mengajar. Tetapi saatmu sekarang tiba, yaitu saat kuasa kegelapan. Jadi awal dari penangkapan Yesus itu adalah awal kuasa kegelapan. Maka Yesus dalam Yohanes 12:31 apa katanya? Sekarang juga dunia dihakimi, sebab sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia? Iblis. Dilemparkan dari mana? Kan iblisnya turun di alam orang mati, alam maut. Nah dari sana dia keluar. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Anda ikut mengimaninya, berarti Anda bagian daripada itu. Kan ada 2 tanda. Murid yang benar minta tanda. Guru, apa tanda kedatanganmu? Nah, yang satu minta tanda, yang satu juga minta tanda. Yang satu diberi tanda anak manusia keluar dari kubur, yang satu diberi tanda anak manusia keluar dari langit. Beda kan? Beda. Anda berada di mana? Ya tanda yang pertama. Angkatan jahat. Jadi kita yang pertama yang sepaham kita adalah angkatan jahat dalam pernyataan Yesus itu merujuk pada orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi, ya kan? Yang kedua, persimpangan kita, perbedaan kita. Kau mengatakan bahwa anak manusia akan berada dalam perut bumi. Anak manusia yang dimaksudkan itu, maksudmu adalah Yudas Iskariot, kan kira-kira begitu? Betul. Oke. Sementara aku mengatakan anak manusia di Alkitab itu biasanya dia itu merujuk mengarah kepada Yesusnya itu. Jadi Yesus itu kan disebut anak manusianya dia itu untuk menyatakan bahwa dia 100% manusia, itunya maksudnya itu. Nah, kalau kau mengatakan, oke lah, aku terimalah dulu pernyataanmu bahwa anak manusia di dalam ayat itu mengarah pada Yudas Iskariot. Di ayat mana lagi yang lain pernyataan anak manusia ini yang mengarah pada Yudas Iskariot sehingga bisa menguatkan argumenmu? Tidak ada kemudian data untuk membantah. Karena Yudas memang anak manusia. Yang menguatkan argumentasi saya adalah bahwa Yesus itu bukan makhluk yang dikutuk. Pahami itu dulu. Nanti Apakah Yesus adalah makhluk yang dikutuk? Bukankah yang dikutuk ini adalah yang menerima suap? Oke. Di mana aku akan menjawab semua pertanyaanmu Juma. Di mana tahe ayat yang kau bilang terkutuklah yang disalib di kayu salib Timotius itu berapa itu? Biar aku buka dulu Alkitabku. Ulangan 27 nomor 25. Ulangan 27, iya. Ulangan yang di Perjanjian Baru, yang di apa? Galatia 3:13. Galatia 3. Sebentar dulu ya. Gak apa-apa, kita bahas aja biar kita buka bayar ayat itu. Galatia. Ini saya izin sapa dulu Bang Aldaus. Mas Aldaus, selamat malam Mas. Ini muridnya Bang Zuma nih. Ya, sehat Mas? Sehat. Ya, sambil belajar Mas ya. Nanti habis ini giliran Mas Aldaus ya. Oke, ini cuma Galatia 3 ayat 13 ya. 13. Iya. Biar aku bacakan ya di tangan kodel kitab ini. Galatia 3 ayat 13, beginilah firman Tuhan.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena manusia ini ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke. Benar, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Benar. Apakah Yesus dia menjadi terkutuk? Kan begitu dia kan, menanggung kutuk. Nah, Jadi itu kan memang lari kan? Anda sendiri yang mengatakan Yesus, tapi nanti Anda katakan bukan Yesus, tapi dosa orang lain, kan lari. Artinya dengan kata lain Anda mengakui bukan Yesus yang disalib. Oh enggak lah, Yesus lah yang disalib itu. Enggak ada. Nah, sekarang permasalahannya dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia dikutuk? Yesus tidak berdosa dan Nah, itu dia kan disalibkan. Anda ingkari lagi. Berarti bukan Kenapa? yang disalib. Dia yang disalib, menanggung. Nah, dosa apa? Dosa apa yang kemudian yang ditanggung, yang dilakukan oleh Yesus? Kenapa kau bertanya itu, Juma? Sementara Pilatus sendiri berkata dan ahli-ahli Taurat itu juga berkata, biarlah kami yang menanggung dosa ini. Kan begitu. Artinya Pilatus menjatuhkan hukuman itu. Pilatus berkata begini dia, aku tidak menemukan satu kesalahan pun dari orang ini sehingga dia layak dihukum mati. Katanya kan nggak bersalah dia itu. Nah, jadi karena memang sudah nafsu membunuh itu ada pada diri orang Yahudi dan orang Farisi ini, dan mereka pun tahu, mereka mencari-cari cara untuk membunuh tapi nggak menemukan cara karena nggak ada kesalahannya. Lalu mereka berkata, biarlah dosa itu tertanggung pada kami dan keturunan kami, katanya. Jadi memang si Tuhan Yesus ini nggak berdosa dia, yang dicari-carinya dosanya, kesalahannya. Nah, lantas kenapa dia harus kena salib? Orang dia nggak berdosa. Itulah dia untuk menepati, menggenapi nubuat itu penebusan dosa manusia. Aduh, itu doktrin Ya, orang Yahudi nebus dosa itu pakai hewan, bukan pakai manusia. Larinya Perjanjian kacau. lama cuma di perjanjian lama. Ya iya, sekarang dia menggenapi nubuatan yang mana? Kan nubuat yang kemudian dijadikan sebagai acuan oleh orang-orang Yahudi tidak seperti nubuat yang dibikin-bikin oleh orang Kristen. Imam kepala Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel agar supaya bangsanya tidak dirampas Roma. Kristen ngarang cerita Yesus harus mati untuk nebus dosa dunia. Kan tidak nyambung. Yang tahu prosesnya itu adalah orang yang terlibat pada keadaan di TKP. Siapa mereka? Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Nah sekarang kalau kayak apa Pilatus mengatakan, kalian yang menanggung bukan aku. Karena yang sudah disidang ini kan tidak pernah mengaku bahwa aku Yesus dan tidak pernah mengaku aku bukan Yesus. Coba Anda lihat, apakah kamu adalah Mesias, anak Allah? Apa kata dia? Apalagi gunanya aku bertanya? Apalagi gunanya aku berkata? Kamu sendiri yang mengatakan. Jadi bukan mengatakan, aku bukan Mesias. Atau dia mengatakan, iya betul aku Mesias. Tidak ada itu. Nggak ada. Malah dia mengatakan, mulai sekarang anak manusia Yesus. Nah, itu baru cocok. Sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang maha tinggi. Itu baru betul. Tapi kalau anak manusia yang menjadi kemudian angkatan jahat sebagai tanda untuk mereka, bisa Yudas, bisa Bom-Bom, bisa Edis, juga bisa kamu. Karena Yesus itu adalah hamba yang dilindungi. Pokoknya siapapun dia pasti manusia. Tapi tidak Yesus. Karena Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Yesus adalah orang yang dikasihi. Oke, Juma, boleh kita lihat Markus 14 ayat yang ke-61 ya. Ini dia. Oke. Kau bilang tadi Yesus tidak mengaku. Ya, biar aku bacakan samamu Markus 14 ayat 61. Iya. Tetapi ia tetap diam. Ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Ini pertanyaan imam besar itu nih ya di sidang imam kepala. Dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepada
kepadanya, N besar, kepada Yesus, sekali lagi katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ini ya, tanda tanya petik ya. Jawab Yesus, akulah dia, kata Yesus, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Jadi sebenarnya Injil ini, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini sebenarnya perjalanan Yesus, peristiwa perjalanan Yesus di dunianya ini, pelayanannya. Dan ini adalah kesaksiannya sebenarnya ini. Injil ini kan kesaksian. Jika satu peristiwa, satu orang yang menyaksikannya, bagi orang Yahudi itu nggak diakui. Cuman kau aja yang ngomong itu. Cuman satu saksi nggak laku. Paling sedikit 2 saksi baru laku. Makanya Injil ini, 4 ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, peristiwa penyaliban itu benar. Jadi dia 4 saksi yang membenarkan peristiwa itu. Itunya maksudnya cuma. Ya, jadi gini Bung. Kalau Anda membahas Markus 14 kan udah beberapa saat yang lalu kita bahas tuh. Bagaimana seorang menggunakan kain lenan lari meninggalkan Yesus, meninggalkan, iya kan? Nah, di mana dia berapa kain lenan itu? Biar kita lihat dulu kain lenan itu. Lihat berapa? Di data 52-nya kan? 52 apa? Markus juga itu ya? Iya, Markus 14. Markus 14. Ya, ada memang kain lenan. Biar kita bahas kain lenan ini, siapanya manusianya ini. Sekarang kalau Anda membahas data kemudian Markus 14 di data 62, 61, 62 dikatakan akulah dia kan gitu. Wah, Mesias itu. Nah, sekarang kalau Yesus mengatakan bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, tergenapi enggak ini? Tergenapi apanya? Nah kan Yesus mengatakan penyesat itu berkata akulah dia. Oke, kita tunggu sebentar dulu. Tergenapi enggak? Kita masuk ke wilayah Paulus ya. Yang Bukan, Yesus Markus aja dulu, Markus aja dulu. Markus Kan, boleh. kan di dalam Lukas 21 nomor 8 Yesus memesan muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, orang yang disalib ini mengatakan akulah dia. Tergenapi enggak? Oh. Akulah dia. Itu kan Yesus belum mati. Penyesat itu datang. Kan saya sebagai muslim mengatakan bahwa yang ditangkap itu bukan Yesus. Bahwa pandangan saya ini si penyesat dan dia mengatakan akulah dia. Mari kita balik ke ayat itu. Ayat berapa itu? Biar kita Pertanyaan saya saudara di Markus 14:62. Pertanyaan saya, ada apa orang-orang itu bertanya? Apakah kamu Yesus? Apakah kamu Yesus? Apakah kamu Yesus? Kalau itu Yesus, ngapain ada pertanyaan itu? Bukankah orang-orang yang ada di sana sudah 33 tahun bersama dengan Yesus yang asli? Terus kenapa harus bertanya, apakah engkau Mesias, anak Tuhan, anak Allah? Kenapa harus ada pertanyaan? Itu diusung pertanyaan itu karena ada keraguan di antara seluruh manusia yang ada pada saat ini, Yesus atau bukan sih? Itu fakta. Makanya di dalam Markus 16 selanjutnya data 12, Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Tuh rupa lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Sedangkan imam kepala mahkamah agama orang Farisi masih bertanya-tanya, apakah engkau Mesias, anak Tuhan yang maha tinggi? Loh kok pakai nanya gitu? Ada-ada aja. Karena mereka ragu, ini siapa ini? Ini siapa orang ini? Masa tiba-tiba hanya gara-gara menghilang beberapa saat saja, tiba-tiba muncul orang semua pada bingung, ini siapa? Saya mengatakan bahwa yang ditangkap bukan Yesus, maka yang disidang bukan Yesus, maka yang disalib bukan Yesus, maka yang keluar dikubur bukan Yesus, maka yang disembah Kristen bukan Yesus. Selesai.
Nah, silakan Anda nyusun kemudian penelitian Anda bahwa itu Yesus, silakan. Tapi patahkan argumentasi perintah Tuhan bahwasanya jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. Rubah data itu. Bunuhlah orang benar supaya aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Kalian kan orang-orang bersalah nih yang ingin dibenarkan. Maka orang benar harus dibunuh untuk kalian supaya kalian itu bisa dibenarkan. Tapi dalilnya tidak begitu. Sedangkan Yesus berkata, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Bukankah Keluaran 24 itu Taurat? 23 itu Taurat. Ya kan? Terus kenapa harus mengacu kepada surah-surah Paulus? Kristus telah menebus. Kenapa harus ke situ? Sementara Yesus tidak merujuk ke situ. Yesus merujuk kepada kitab yang sudah tertulis lebih dulu. Yaitu Taurat disebutnya. Bukan Roma, bukan Galatia, bukan Filipi, bukan Efesus dengan matinya. Tidak ada itu. Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Kitab Nabi-Nabi. Amsal 21:18. Orang benar diselamatkan dan digantikan oleh orang fasik. Orang jujur diselamatkan dan ditebus. Ditebus oleh siapa? Oleh orang pengkhianat. Dalil itu, dalil. Aku memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis di kitab terdahulu. Nah, ada nggak di kitab terdahulu kemudian Mesias mati pada hari ketiga bangkit? Di mana itu bisa dibaca? Nggak ada, Bung. Nggak ada. Kalian aja yang memaksakan. Kenapa? Karena ada kekuatan yang terselubung dalam nama Yesus supaya orang bisa terpedaya dengan itu. Ayo. Jangan kau hancurkan komputermu, santai aja. Halo, ya gini cuma, yang bisa aku simpulkan, kau menjadikan kitab ini salah duduk, salah berdiri. Artinya, ketika di Injil Matius, Yesus itu kan nggak pala mengatakan, akulah dia, kan begitu kan? Dia mengatakan engkau sendiri yang mengatakannya, ngambang. Artinya nggak belak-belakan dia di kesaksian Matius ya, bukan Markus. Lalu kau berkata, nah kan Yesus nggak ngaku kan? Oke, batal ini hanya karena tidak spesifik Yesus mengakui. Kau menuduh, oh kan enggak, Yesus nggak ngaku. Oke, makanya. Lalu kutunjukkan Markus. Ketika Yesus di Injil Markus berkata, pertanyaan Kayafas itu, apakah engkau Mesias anak yang terpuji? Yesus menjawab dengan tegas, akulah dia. Lalu kau berkata, nah kan terjadi nubuatan di apa kan, yang di Matius 24 ayat 4 dan 5 kan kau bilang bahwa akan banyak datang penyesat dengan mengaku aku Mesias. Berarti apapun jawaban di Alkitab ini akan tetap salah sama kau. Lah, kitab itu yang menjelaskan isinya. Masa saya harus menjelaskan sesuai dengan bukan kitab itu? Kan jelas Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Jadi yang harus diwaspadai siapa? Oknum yang memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Jangan yang mengatakan akulah cantik, akulah ganteng, tapi akulah dia. Lawang orang waras harus paham itu. Sekarang permasalahannya, ada nggak yang mengaku akulah dia? Ada. Yang mana? Yang disalib. Nah, memungkinkan nggak itu betul-betul bukan Yesus? Memungkinkan. Kenapa bisa? Mustahil Yesus itu disalib. Karena salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang pertanyaannya, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia sampai dikutuk? Dosa apa? Ada nggak dosa Yesus? Tak ada. Yesus tidak berdosa. Nah, berarti bukan dia yang disalib. Anda muter lagi ke sana. Tapi Anda maksakan karena Anda ego, ingin dosa Anda itu ditebus. Kan lucu. Ketika Anda mengatakan Yesus tidak memiliki dosa, dengan kata lain, mustahil Yesus yang disalib. Itu aja. Titik. Orang yang disalib adalah orang yang mati dengan jalan kutuk.
Yesus mati dengan jalan kutuk. Nauzubillah. Kemana perginya orang yang mati di kutuk? Surga rupanya. Ini kesalahan konsep dari awal. Sebenarnya rangkaian demi rangkaian yang Anda kemudian ingin coba tegakkan itu pondasi awalnya karena dosa kaliannya itu yang ingin ditebus, sehingga keinginan supaya masuk surga dosa ditebus, supaya selamat dosa ditebus, harus kalian merangkai data demi data supaya bisa sampai ke sana agar klop. Tapi tidak begitu. Yesus mengajarkan dosa ditebus itu dengan cara bertobat. Sekarang kalau Tuhan itu Maha Pengampun, bisa tidak Tuhan mengampuni dosa manusia tanpa harus ada yang salip-salipan kayak gitu, kayak aneh-aneh aja deh? Bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa? Angkat tangan, mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni dosaku. Terhapus nggak? Terhapus. Lalu siapa yang mengajarkan manusia sudah menjalar ke bumi oleh satu orang sehingga menjalar kemana-mana sehingga harus ada pendamai? Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan? Paulus. Paulus yang mengajarkan itu. Ilmu dari mana? Dari si dia yang mengaku-akulah dia ini. Ini si B yang kerok ini, yang ngaku-ngaku akulah Yesus. Ini. Ada nggak Yesus mengatakan waspada kepada Yesus? Ada. Yesus tegas mengatakan itu. Waspadalah kepada Yesus. Mengaku Kristus. Nah, yang datang kepada Paulus, Yesus Kristus nggak? Yes, Yesus Kristus. Terus kenapa harus dipaksakan ketika sudah ada nasihat Yesus dan juga ajarannya bertabrakan dengan ajaran Yesus anak Maria? Kenapa harus dipaksakan? Tujuannya apa? Ya hanya sekedar untuk mendurhakai Tuhan dalam nama Yesus. Dia akan menyesatkan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayo, kalau itu bukan Paulus in the gang dan itu bukan Kristen, lalu mana? Tidak ada, hanya Kristen. Kalau begitu Yesus pembohong. Adalah lebih baik Yesus itu bukan pembohong dan yang disesatkan itu adalah Kristen. Itu lebih cocok daripada tidak ada yang disesatkan, Yesus jadi pembohong dan Kristen juga hancur karena Yesus mengajarkan akan ada penyesat memakai namaku. Mana itu? Yesus pembohong berarti, Kristen yang betul. Tapi kalau Kristen ini mau menyadari ketika Yesus orang benar, maka Kristenlah yang hancur. Iya. Ya, malam sabar Bang ya. Bang KPK saya mute lagi. Dari tadi saya mute. Kasih kesempatan Bang Victor dulu selesaikan. Pak Pendeta ini Assalamualaikum, Muslim, Kristen? Halo, saya pengikut Simon Petrus yang memikul kayu salib, yang mati di salib. Oke, siap. Di mute dulu Bang ya. Simon lagi nih. Simon yang disalib. Ini tadi ada dua nih ya. Jadi ada dua pandangan. Ada yang dikatakan menyalib Yesus, ada tiga pandangan ya. Victor, Yesus yang disalib. Kita umat Islam bukan Yesus yang disalib. Pak Pendeta ini Simon Petrus yang disalib. Nah ini seru nih. Ada tiga arah nih ya. Nah, ada betul. tiga arah. Iya. Berarti Seperti dengan kata yang lain yang disembah oleh dikatakan- Victor ini Simon. Ya, seperti dikatakan Bang Juma tadi di Galatia 13 itu sangat betul. Terkutuklah yang mati di kayu salib. Jadi yang mati di kayu salib itu siapa makhluk terkutuk ialah iblis. Ya, iblis. Sesuai dengan perkataan Yesus, enyahlah engkau iblis. Sebab engkau tidak memikirkan manusia apa yang dipikirkan Tuhan, kena tetapi di situ. engkau memikirkan yang dipikirkan manusia. Jadi iblis itu adalah Simon. Sesuai juga Simon yang memikul kayu salib dan anak manusia telah mati di kayu salib. Itu merujuk kepada Simon lah yang dikatakan sebagai iblis yang mati terkutuk. Manrase katanya. Semakin berat ini. Yang benar yang mana ini yang disalib ini? Yang jelas yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Yang memikul kayu salib itu bukan Yesus. Yesus tidak pernah memikul kayu salib, saudaraku Victor. Ini benar yang dikatakan Bang Juma tadi. Yesus tidak memikul kayu salib, yang memikul kayu salib itu Simon. Aku tanya dulu ke pendeta, agamamu apa? Saya mula-mula
Mula-mula kau percaya kepada Yesus, Tidak. Saya pada Petrus. kau percaya pada Petrus. Petrus. Karena kunci kerajaan surga itu telah diberikan Yesus kepada Petrus. Wah, betul sekali Mas. Ya. Yesus itu tidak memiliki kuasa lagi. Petruslah yang berkuasa. Pusat itu. Apa yang kau ikat di dunia maka akan terikat di surga, kata Yesus kepada Simon. Di atas Apa yang batu kau karang. lepas di dunia akan terlepas di surga. Artinya apa? Kak, ini Simon Petrus memegang kuasa dan Yesus tidak berkuasa lagi. Sudah habislah itu. Yang mendirikan gereja, yang mendirikan jemaat itu Simon Petrus. Yesus tidak pernah mendirikan gereja dan tidak pernah memiliki jemaat. Satu pun tidak pernah. Jemaat yang ada di seluruh dunia ini adalah jemaat Simon Petrus. Jadi Anda ini telah mendustai perbuatan baik Simon Petrus. Oke. Pendeta, kau percaya enggak? Sebentar, Mas. Kau percaya enggak Yesus itu disalibkan, pendeta? Tidak, Tidak. tidak percaya sama sekali. Itu Simon Jadi- yang disalibkan. Simon Petrus yang disalibkan itu ya, yang bersama dua orang penjahat itu ya. Iya, Simon. Simon Petrus, bukan Yudas. Bukan Simon yang memikul kayu salib. Simon dari Kirene itu, Simon dari Kirene. Iya, itu Simon kan dari Kirene. Dari Bukan luar Simon kota. Petrus ya. Iya, Tapi kau Simon bilang Petrus tadi itu. Simon kepada Petrus telah diserahkan itu si Simon Petrus. Kunci. Simon yang mana ini? Simon yang ada kolerasinya itu hanya satu Simon Muri itu, Simon Petrus. Ya. Ada berapa Simon? Tunggu dulu. Mesa. Biar ku bedah dulu kau apa, biar kita pelan-pelan dulu. Berarti yang disalibkan itu adalah Simon dari Kirene yang menolong memikul salib Yesus itu, begitu? Bukan menolong, dipaksa dia. Dipaksa. Kalau menolong Berarti- beda, dipaksa Oh, dia. dipaksa dia ya sama tentara Romawi ya. Iya, salib Oke. Yesus yang digunakan, bukan salib penjahat ya. Itu ada Oke. Yesus punya satu salib. Salib Oke. Yesus itu diambil, diberikan kepada Simon. Betul. Lantas dia Lalu berjalan di akhirnya belakang ya di Yesus. si Simon ini yang disalibkan ya. Ya itu kan yang tertulis Alkitabiah. Jadi Yesusnya gini pendeta. Pada saat itu pertama-tama kali kan Yesus yang memikul di tengah jalan karena tidak mampu lagi Yesus memikul kayu salib ini Tidak terjatuh. ada bunyi di tengah jalan dalam Alkitab itu, tidak ada di tengah jalan. Ya, ada tuh. Ya, dari aku tanya dulu kau, apakah dari awal memang Yesus Simon Kirene ini memikul salib itu dari awalnya? Pada saat itu Simon Kirene kan ditahan waktu Yesus itu mau disalib. Mau, ya. Lantas salib Yesus itu diletakkan di pundaknya si Simon. Dan berjalanlah Simon di belakang Yesus. Dibawalah orang itu ke Bukit Tengkorak. Terjadilah proses penyaliban, selesai di situ. Dan dia sampai di sana ayatnya berkelanjutan di dalam orisinil teks paper tidak bertuliskan. Ada proses itu. Coba Natal itu kelahiran Simon? Ini nanti bingung teman-teman Kristen. Pendeta izin mute dulu Pak Pendeta. Apakah Natal kelahiran Simon? Sebentar. Pak Pendeta tadi saya bilang apa tadi waktu typing? Di mute dulu Pak Pendeta, izin. Ini bahaya nih. Kacau. Sabar dulu, sabar dulu satu-satunya. Ini selesaikan dulu Bang Victor ini. Berarti Yang lain Natal itu satu-satu. kelahiran Simon gitu. Ya bentar Bang Aldo, nanti dibahas itu ya. Ini dulu kita selesaikan dulu karena tadi masih dialog Bang Zuma sama Bang Victor. Saya kan tadi bilang jangan mengacau dulu. Biarkan Bang Zuma dulu selesaikan narasinya biar sama-sama belajar Oke. kita semua di sini. Naras gini Bang apa? Sebentar. Bang Victor sabar. Bang Melbourne ini agamanya apa Bang? Kristen atau Muslim? Yang teman-teman Kristen, izin kalau Kristen di mute dulu. Yang kawan-kawan Muslim standby dulu. Kita kasih kesempatan teman-teman Kristen. Ini mulai gaduh nih karena sudah ada masuk Simon Petrus yang disalib nih, bahaya. KPK, izin KPK di mute dulu Jangan di mute terus nanti langsung diturunkan itu kalau nggak mau dengar kau bicara. Kau di mute dulu kau. Nggak usah lah kau kayak gitu. Kita kasih kesempatan nanti setelah ini. Bukan daripada kalian mengacau. Apa yang dikacaukan? Lebih baik kau diam dulu daripada kau diturunkan. Kau pilih lah dulu yang mana kau pilih. Mau diam atau diturunkan? Ini Ya udah, kau diam dulu ya. Sekarang Bang Victor,
Bang Victor kan tadi sudah tidak bisa membantah nih bahwa yang disalib itu bukan enggak. Yesus. Biar sebentar dulu Fandi. Silakan, Sebentar. silakan. Ya. Aku akan kubantah dua-duanya, Juma dan si pendeta ini. Gampang aja kok membantahnya ini ya. Juma mengatakan yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Oke. Karena bertepatan juga nubuatan tentang tanda Yunus, anak manusia akan berada dalam perut bumi itu selama 3 hari, mengacu pada Yudas Iskariot. Kata Juma ya, akan kutunjukkan sama kalian bahwa Yudas itu di tempat yang berbeda pada saat penyalipan Yesus, yaitu di Matius 27 ayat 3. Beginilah ayat bunyinya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia di besar Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah si siapa ini, si Yudas Iskariot ini. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, ini ucapan si Yudas Iskariot ini, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah, kata si Yudas. Tetapi jawab orang Farisi dan tua-tua itu, tanda petik ini, apa urusan dengan kami ini, dengan kami itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Jadi situasinya di satu peristiwa Yesus sedang disalibkan, di peristiwa yang lain Yudas menyesal dan melempar uang itu. Nah, di ayat lain juga di Kisah Para Rasul, Yudas itu setelah penggantungan itu dia terbelah perutnya. Nah, di sini Yudas ada kok peristiwanya. Bagaimana mungkin Juma berkata yang disalibkan Yesus itu adalah Yudas, sementara Yudas sendiri mengembalikan uang si 30 perak itu kepada tua-tua Yahudi. Maka Juma ini batal itu ya. Yang kedua, aku mau bantah si pendeta ini. Si pendeta ini berkata yang disalibkan itu. Nanti dulu kalau itu. Kasih boleh, biar Bang Juma dulu selesaikan. Ya biar kamu bisa Gimana paham. ayat Matius 27 ayat 3. Oke. Jadi gini, saudara. Sekali lagi saya katakan bahwa penulis kitab saudara itu mencatat sesuatu kejadian yang terjadi berdasarkan hasil penyelidikan. Mereka bukan saksi utama. Mereka menuliskan satu kesaksian orang lain. Itu yang pertama. Kemudian kalau Anda melihat Alkitab Sabda di catatan kaki Matius 27 nomor 5, di situ dikatakan bahwa mati pada saat itu yang dialami oleh Yudas hanya mati dengan cara disalibkan. Lihat catatan kakinya. Tapi saya tidak konsentrasi di situ. Yang saya ingin katakan kepada saudara, cerita tentang Matius, penulis Matius, dan juga cerita yang dilakukan kemudian oleh Lukas di dalam buku keduanya, yaitu Kisah Para Rasul 1 nomor 18. Di situ diceritakan begini. Matius 27 nomor 5, maka ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ, lalu menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini adalah uang darah. Sesudah berunding, mereka para imam membeli tanah dengan uang itu, dan tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Anda bisa lihat di situ. Bandingkan dengan Lukas, Yudas ini telah membeli sebidang tanah. Tadi kalau di dalam Matius 27 yang membeli tanah imam. Kontradiksi. Kemudian kita lihat, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Jadi Yudas tidak peduli mau diapakan uang itu. Tapi ketika kita melihat di dalam kisah Rasul 1:18, di situ diceritakan bahwa Yudas ini telah membeli sebidang tanah. Yudas telah membeli sebidang tanah, berarti dia sudah niat sebelum matinya. Sedangkan di Matius 27 yang membelinya adalah imam dan dia tidak berniat membeli tanah. Nah, faktanya adalah menurut Matius 27,
tanah dibeli sesudah Yudas mati. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 1:18 tanah dibeli sebelum Yudas mati. Mana yang betul? Matius 27 nomor 5, yang dilakukan Yudas dari uang hasil kejahatannya adalah melemparkan uang ke bait suci. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul itu adalah Yudas membeli tanah, sebidang tanah. Yudas membeli sebidang tanah. Kalau yang satunya melemparkan, yang satunya membeli tanah. Tidak sinkron. Duit itu dipakai membeli tanah. Yang satu duit itu dilemparkan ke tanah. Nggak cocok. Lalu bagaimana kematian Yudas? Di dalam Matius 27 nomor 5 gantung diri. Kisah Para Rasul 18 jatuh tertelungkup. Kontradiksi. Siapa yang membeli tanah? Di Matius yang membeli tanah adalah imam-imam. Di dalam Kisah Para Rasul yang membeli tanah adalah Yudas. Kontradiksi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Anda ingin membatalkan Yudas sebagai pengganti Yesus hanya dengan kisah yang kontradiksi seperti ini? Gunakan akal sehat. Gunakan akal sehat. Nah, kalau kemudian ada yang muncul bahwa yang disalib itu adalah Simon, semakin benar Al-Quran. Mereka berselisih paham tentang siapa yang menggantikan Nabi Isa alaihi salam. Hanya itu dari saya, silakan. Mungkin materi ini sudah usang bagi saya. Silakan aja karena ini unik. Ketika kemudian yang disalib itu Simon, ini juga adalah hal baru bagi orang-orang Kristen yang harus menjadi catatan penting bagi saudara. Silakan pendeta mula-mula untuk dijelaskan karena mungkin kedudukan Anda lebih tinggi daripada mereka yang sudah mula-mula. Mereka ini hanya dari koreksi dan protes-protes terhadap ajaran yang mula-mula sehingga muncul sekte mereka. Silakan. Oke. Terima kasih ya sahabatku Bang Juma. Saya telah diberikan ruang waktu kesempatan untuk berbicara di 4.000 manusia yang mendengar ya saudaraku ya. Ini suatu kebenaran yang harus kita sampaikan secara alkitabiah ya, secara literasi tekstual, baik secara terjemahan ataupun secara original text paper. Jadi selesai pembicaraan saya ini, saya harap nanti kita bersama-sama bisa mencari kebenarannya. Silahkan nanti googling, searching, atau mencari data-data yang lebih akurat, sehingga nanti apa yang saya sampaikan di sini sifatnya tidak framing, tetapi fakta. Baiklah, akan saya mulai ya. Jadi begini saudaraku ya, sesuai dengan Galatia 3:13 menyatakan terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib ya. Jika hal ini disematkan atau disandingkan untuk Yesus itu tidak tepat. Bagaimana mungkin sesuatu yang disakralkan di dalam kekristenan ya menjadi hal yang terkutuk, atau bagaimana mungkin Yesus menjadi orang yang terkutuk di atas kayu salib? Tentu ini akan menjadi hal yang rancu ya, tidak balance ya, kontroversial. Jadi siapakah dia yang mati di kayu salib itu, yang terkutuk itu? Tentu yang terkutuk itu hanya iblis. Satu-satunya makhluk yang terkutuk di dunia ini ialah iblis ya. Nah, kenapa saya menyatakan bahwa Simon yang disalib? Jelas, karena apa? Karena Yesus sendiri yang berkata. Yesus sendiri yang berkata dari mulutnya, bukan dari saya yang berkata, bukan dari Pak Yanto yang berkata, tetapi Yesus sendiri yang berkata bahwa enyahlah engkau iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Perkataan itu ditujukan kepada seseorang yang bernama Simon Petrus. Tidak lain, tidak bukan. Hanya satu ya yang disebut sebagai iblis pada saat itu ialah Simon Petrus. Nah, lantas mengapa, apa kolerasinya Simon Petrus bisa disalib? Nah, pada saat itu datanglah Simon ya. Simon itu dari Kirene. Ya, dari luar kota, dijelaskan di dalam ayat tersebut. Dia datang pada saat itu, salib itu, ya, salib yang diperuntukkan untuk menyalibkan Yesus itu diberikan kepada Simon pada saat itu. Ya, artinya apa di sini? Artinya Yesus tidak pernah memikul kayu salib.
Jadi ada suatu teologi yang diyakini di dalam kekristenan, siapa yang memikul salib, nah itulah ya yang memikul dosa manusia. Nah, jadi di dalam hal ini bisa kita simpulkan di ayat tersebut menjelaskan bahwa Simonlah yang selama ini memikul kayu salib. Yesus tidak pernah memikul salib dan Simon berjalan di belakang Yesus. Ya, artinya pada saat digiring ya ke atas bukit tengkorak tersebut, Yesus tidak pernah memikul kayu salib sampai di lokasi tersebut. Ya. Yang memikul salib sampai di lokasi tersebut, yang dicambuk di tengah perjalanan, dan yang dipakaikan mahkota duri, dan yang lalu meminum anggur asam, dan yang membawa salib tersebut hanya satu orang, yaitu yang bernama Simon. Maka Simon ini matinya disalib. Harusnya ketika Simon dikatakan mati disalib, tidak cuma 3 dong, 4 kalau Yesus ikut disalib. Sebab 2 penjahat, 1 orang yang benar. Nah, kenapa dikatakan demikian? Harus 4. Karena Yesus juga kalian mau menyalibkan Yesus. Tetapi faktanya Alkitab menceritakan Yesus berjalan di depan Simon. Simonlah yang memikul kayu salib tersebut. Begitu. Simon. Nah, sesuai hal tersebut, jika kita sangkut pautkan, kolerasinya apa dengan Galatia 13 dan dengan ketika Yesus menyebut Simon ini sebagai iblis, tentunya ini memiliki kolerasi pas bahwa Simonlah satu-satunya manusia yang disalib pada saat itu. Begitu. Sesuai sebelum kejadian, Yesus berkata, kamu sudah menyangkalku 3 kali, katanya dengan Simon. Sudah 3 kali. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah 3 kali menyangkalku. Nah, maka kamu harus memberikan nyawamu padaku, kata Yesus. Baiklah, kali ini aku tidak akan menyangkal. Nah, itu perjanjian antara Yesus dengan Simon Petrus. Sudah ada perjanjian bahwa Simon Petrus akan menyerahkan nyawanya untuk Yesus. Di mana direalisasikan? Di sana lah saatnya. Disitulah tempatnya. Nah, yang kedua saya ingin menyampaikan selain daripada prosesi penyaliban tersebut, ya, yang mati di atas kayu salib itu adalah manusia tadi yang saya sebut Simon. Saya mau menyampaikan bahwa untuk sekarang ini Yesus sudah tidak memiliki kunci kerajaan surga. Artinya apa? Artinya seluruh pengikut-pengikut Yesus atau seluruh orang Kristen di dunia ini tidak bisa masuk surga tanpa Simon Petrus. Bukan Yesus. Alasannya apa? Alasannya apa, Pak Pendeta? Kenapa kami orang Kristen tidak bisa masuk surga? Nah, bagaimana caranya kalian bisa masuk surga walaupun kalian memiliki 1000 Yesus? Jangankan 1 Yesus, 1000 Yesus. Jika tidak kalian melalui Simon, kalian tidak bisa. Karena ada perjanjian antara Yesus dengan Simon. Apa kata Yesus? Ya. Apa kata Simon kepada Yesus? Kata Yesus kepada Simon, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia, maka akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia, maka akan terlepas di sorga. Ini suatu perjanjian antara Yesus dengan Simon. Ya. Jadi hanya satu yang bisa menyelamatkan kalian, yang bisa membawa kalian ke dalam kunci kerajaan sorga itu hanya seorang yang bernama Simon. Yesus tidak memiliki kuasa lagi tentang kunci kerajaan sorga. Dan di mana Simon sekarang ini? Pertanyaannya. Ya. Masa Simon jadi Tuhan? Ya itulah faktanya. Karena Berarti apa? Simon menebus dosa itu. Betul. Simon yang menebus dosa, dia yang mati di kayu salib. Darah-darahnya yang tertumpah, dia yang memikul kayu salib, dia yang memegang kunci kerajaan sorga. Yesus tidak memiliki jamaat. Ya, Yesus berarti tidak pernah. Simon itu. Berarti. Ya, bisa jadi. Jadi begini, Yesus tidak pernah mendirikan jamaat. Ya, yang mendirikan jamaat tersebut adalah Simon Petrus. Yesus tidak pernah mendirikan gereja. Yang mendirikan gereja tersebut pun adalah Simon Petrus. Jadi, adanya gereja, adanya jamaat, harusnya dikatakan itu jamaat Simon, bukan jamaat Yesus. Begitu. Nah,
Pertanyaan yang paling besar, di mana Simon sekarang? Ya. Simon sekarang berada di neraka. Kenapa Simon di neraka? Karena sudah dienyahkan oleh Yesus. Siapa yang mengenyahkan Simon? Apa kata Yesus? Nyahlah engkau iblis kepada Simon. Artinya apa? Disuruh dia nyah. Kemana tempatnya iblis ketika dia nyah dari dunia ini? Ke tempatnya di mana iblis? Coba tolong dijawab. Kalau bukan di neraka, maka haruslah umat Kristen ini masuk dulu ke neraka, mengambil kunci kerajaan surga itu kepada Simon, keluar di sana dari neraka itu, barulah bisa masuk. Dan apalagi mau menunggu Yesus turun ke bumi, tidak bisa. Tidak bisa Yesus turun ke bumi. Karena apa? Karena kuncinya di bawah Yesus, di bawah Simon. Ya. Diambil lagi lah kuncinya, diambil. Bagaimana mau diambil Simon di dalam neraka? Itu persoalan. Ambil doang. Jadi tidak bisa, saudaraku, di bawah. Yesus tidak bisa turun ke bumi. Itu saya jamin. Kenapa Yesus tidak bisa turun ke bumi? Karena kunci kerajaan surga tersebut dibawa oleh Simon. Sudah diberikan kepada Simon waktu itu. Nah, Ngapain dibawa kuncinya itu? kecuali ada yang bisa mengantarkan itu. Jadi itu suatu kemustahilan. Nah, saya rasa cukup sampai di situ saya menyampaikan. Silahkan kembali lagi kepada sahabat saya, Bang Juma. Silahkan, Bang Juma. Oke, Gurunda monitor atau lagi masak? Biar ditanggapi Victor dulu, Bang. Oh, siap. Beliau Silakan, yang Bang. punya hajatan ini. Karena besok kalau betul-betul Simon yang disalib, filmnya harus dirubah jadi Simon bukan Yesus. Natal mah nggak usah gereja. Bang Victor dulu yang tanggapin. Silakan Bang Victor. Bang Aldo sabar ya. Mana berani saudara merubah itu, rugi itu film. Jadi menurut Bapak Pendeta tadi kan, pendeta mula-mula ini Simon yang disalibkan. Simonnya ini pun dia ngambang ya, tadi katanya Simon dari Kirene yang disalibkan karena memikul salib itu. Lalu dibilang Pak Pendeta lagi, oh tidak, Simon dari Kirene itu menyerahkan salib itu lagi kepada Simon Petrus. Karena Simon Petrus berada di belakang katanya kan. Bang Victor, itu satu orang yang sama. Simon Petrus dari Kirene itu satu orang yang sama, nggak berbeda itu Simonnya. Lanjut Bang. Enggak, itu berbeda. Simon dari, aku tanya dulu Pak Pendeta, Simon dari Kirene itu apakah itu orang yang sama dengan Simon Petrus? Orang Pak yang Pendeta? sama. Simon Orang yang itu sama. tidak ada kolerasinya dengan cerita ini. Hanya satu Simon yang memiliki kolerasi, ialah Simon Petrus. Simon dari Kirene itu adalah Simon Petrus gitu. Iya, dia dari luar kota. Kan sudah dijelaskan di dalam isi. Dari luar kota Simon. Nah, Gini Bang, Simon ini banyak Bang, ada Simon Petrus, Maria pun banyak Bang. Simon Petrus satu, Simon dari Kirene satu, ada lagi dia Simon orang Zelot, ada lagi nanti dia banyak yang satu nama itu kan. Yesus pun ada, Yesus Kristus, Yesus Barnabas, Maria pun bahkan ada 4, Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, Maria sahabat saudara Marta. Jadi jangan hanya karena Simon lalu kita sama-samakan, lalu kita jadi-jadikan begitu Bang. kolerasinya ada di Galatia 13 Yes, dan bentar, Bang. ketika Yesus juga mengatakan bahwa Simon Petrus adalah iblis, dikolerasikan di Galatia 3:13. Bukan kolerasi, korelasi Bang. Oh iya, itu korelasi itu maksudku. Iya. Nah, jadi itu kan ada kolerasinya antara Galatia 13 itu. Yang dikatakan terkutuk itu adalah iblis. Siapa yang dikatakan iblis itu? Yesus mengatakan bahwa Simonlah iblis. Maka yang dimasuk dengan yang mati di kayu salib itu adalah seorang yang terkutuk. Dan yang terkutuk itu adalah iblis, dan iblis itu bernama Simon. Siapa yang menyebut Simon? Yesus. Kan ada kolerasi semua itu. Oke. Jadi Bang, Yesus pada saat itu kan digantikan posisinya memikul salib ini oleh Simon Petrus ya Bang ya. Aku ikuti Abang aja lah. Betul. Lalu Bang, itu kan yang dicambui itu, yang dicambukin itu kan Yesus ya pertama-tama. Lalu di tengah jalan digantikanlah dia oleh Simon dari Kirene atau Simon Petrus. Kuikuti pun Abang, nggak apa-apa. Lantas Bang, kemanakah Yesus yang kena cambuk, yang capek itu, yang berdarah-darah itu dia Bang? Oke. Ya.
Kita kembali. Setelah itu kan di hari ketiga Maria Magdalena itu kan Enggak, gini bang, pas di perjalanan salib Via Dolorosa itu bang, kan Yesus kan mikul nih, nggak sanggup lagi jatuh, dia digantikan oleh Simon dari Kirene, yang abang bilang adalah orang yang sama dengan Simon Petrus. Yesus yang tertatih-tatih itu, yang terluka kena cambuk itu, dia kemana dia bang? lari dia, lari pergi. Oh lari ya. Kalau ditunggu di situ matilah dia, kawan, gawat kau. Jadi dia kan karena nggak sanggup dia, maka terjatuh, salib itu jatuh bang. Lalu tentara Romawi mengatakan, kepada Simon dari Kirene, kau menggantikan, bantu dia untuk memikul salib ini, karena Yesus nggak sanggup lagi melanjutkan memikul salib bang. Lalu abang bilang Yesus yang kena cambuk itu lari dia bang, itu birit-birit bang ya, gitu maksud abang. Oh Mak Jang, iya. Nah. Tepuk tangan untuk abang pendeta. Satu, kita pendeta buktikan dulu. Kita buktikan. Jadi saya biar tidak dibilang framing, kita buktikan. Di hari ketiga, Maria Magdalena itu mendatangi goa. Bang, Betul? tunggu dulu bang. Tunggu dulu bang. Biar ku lanjutkan lagi bang. Lari dia bang, kan orang rame-rame bang di situ menonton bang, rame-rame dia. Ya kan peristiwa besar itu bang, Yesus ini. Betul. Karena dia orang besar. Oh itu kan tidak ada yang mengenali Yesus. Orang Roma pun tidak tahu Yesus. Itulah sebabnya mereka meminta bantuan Yudas pada saat Jadi, itu. apakah pada saat itu dia lari atau diserupakan bang? Yesus ini? Yang diserupakan itu kan begini, konsep daripada diganti itu kan diganti Simon. Ya saya jelaskan dulu sama kamu. Oke, silakan. Diganti Simon, ya toh. Setelah itu dia entah dia kabur, entah dia lari, bahasanya itu dia pergilah dari situ. Karena kalau dia bertahan musibah lah buat dia. Itu secara ilmu psikologi kita gunakan kan? Oke. Pada hari ketiga, waktu Maria Magdalena dan para murid sudah menyangka dia mati, pintu gua itu sudah tertutup, mayat Simon itu tadi sudah tidak ada di dalam gua. Ya, karena Simon tadi yang disalib. Lantas disangkanya pria itu adalah tukang kebun pada saat itu. Ternyata pria itu adalah Yesus. Ya. Maria Magdalena dan para murid sudah menuduh dia mati. Oh tidak. Kenapa kau cari orang hidup di antara orang mati? Itu Yesus yang bilang. Kenapa kau cari orang hidup? Sementara yang dicari Maria Magdalena itu kan orang mati. Disangkalah oleh Yesus. Kenapa kau cari orang hidup di antara orang mati? Bang, nggak malu abang ngomong-ngomong kayak gini bang? Kenapa malu? Yesus membuktikan bang, bahwa dia hidup. Yesus yang sendiri. Nonton 4,1K ini bang, yang abang pikir dia nggak anak tamat TK semua ini bang? Saya tidak bilang kalian anak TK, tetapi saya meminta kalian mengoptimalkan kinerja otak kalian. Yang abang pikir dia nggak berpendidikan kami yang nonton-nonton ini bang, malu lah bang kayak gini ngomong-ngomong gini bang. Kalau saya meremehkanmu dari tadi, Dek, kamu tidak saya ajak berdiskusi. Jangankan kamu, abangku saja Juma ini saja, sahabatku ini saja mau mendengarkanku. Masuk Kan begitu. Tidak ada aku yang membohongi kalian. Kalaupun bang berapologet mau menekong-nekong berbelit-belit bang, yang elegan dikit lah bang. Lah, dari tadi apa ndak elegan? Apa semua pernyataan aku ini tidak alkitabiah menurutmu? Aku ini alkitabiah loh. Tertulis loh. Malu kita ngasih referensi kayak gini bang. Coba contoh. Aku contohkan ya. Ketika Maria Magdalena ke depan gua lari meninggalkan salib itu di depan kerumunan orang. Gimana bang? Nggak malu bang ngomong. Ada ayatnya. Ada yang lari telanjang hanya menggunakan kain lenan. Kan ada ayatnya. Ada itu ayatnya. Aku ini enggak apa namanya ya. Maksudku gini, yang pada saat kain lenan itu, pada saat setelah di Getsemani-nya itu, belum penyalipan itu, belum menghadap Pilatus ini. Ini yang kita bicarakan ini setelah Yesus memikul salib, nggak sanggup lagi dia, lalu dibantu oleh Simon dari Kirene untuk menyelesaikan perjalanannya ke Bukit Golgota. Jangan ngarang-ngarang lah, malu kita bang. Artinya kalaupun abang mau mengaliun, elegan dikit lah. Oke begini ya, ini pertanyaanku saja. Yesus itu kan tidak memikul salib. Itu kan kata kunci. Yang memikul salib Simon. Kok nggak selesai mikul di situ? Apa nggak baca ini bang? Apa ini? Lukas 27 ini. Aduh bang, ya berapa? Yang kayak mananya? Yang dibayar? Perikop. Perikop malu, itu abang. bukan bagian daripada Alkitabiah. Perikop itu deh. Bang,
Artinya gini bang, malu Apa kita bang. artinya? Abang naik ke atas memelintir-melintir ayat orang, ayat kitab orang dengan cara kayak gini bang. Dek, jangan terguncang imanmu ya. Bukan Abangmu jangan ini terguncang. bukan penjahat, bukan orang Bukan yang berbusuk hati, malu mau bang. menyesatkan Naik abang kalian. Ndak ngomong ada. gini, bang. Malu bang. Ndak ada malunya aku. Apa aku malu? Kami Maling aku ndak. Kami bang, Kristen ini ketawa lihat abang ngomong kayak gitu bang, ketawa. Makanya aku dari awal tadi aku suruh kalian. Cerita si pendeta mula-mula ini. Saudaraku begini, sabar ya, kita elegan sedikit lah kita berdiskusi ya. Dari awal mula aku minta kalau aku berdiskusi kalian ada Alkitab di depanmu. Dibukakan semua ayat yang apa yang aku sampaikan dibuka, tertulis atau tidak. Jangan bawa teologi. Lai Pandi, Kita aku rasa membahas gitu. berdasarkan Lai Pandi, literasi ya. tekstual. Tidak Bang Juma, aku rasa nih udahlah, mungkin agak-agak apa nanti kita sambung entah minggu depan atau hari besok lah Bang ya, tapi kalau sama malam Ini itu contoh dulu. ketika kamu sudah shock, imanmu tidak kuat Bang, menerima kebenaran. Enggak Bang, gini Bang. Cemana ya Bang. Kita di sini apologet dengan aku bukan sehari 2 hari berdebat-debat kayak gini Bang. Ayat ini Bang udah capek kita Bang. Jadi kalau ngomong-ngomong ngarang-ngarang Bang, ngarang bebas, malu Bang. Kita Kalau buka Alkitabiah, kau sangkal aku dengan ayat D. Kita ini Artinya, diskusi. Ya. Nggak apa ya yang abang pikir ya nggak sekolah semua kami yang nonton 4.000 loh yang nonton nih, Bang. Abang ngarang-ngarang cerita. Sangkal aku kita secara Alkitabiah, sangkal aku dengan menggunakan ayat. Kalau kau merasa aku ini framing dan menyesatkan, silakan Bang Juma. Udah kabur dia. Bang Victor. Sok dia itu. Nggak kuat imannya. Nggak ada aku ini membohong-bohongi. Kalian itu bukan anak kecil lagi. Ya, kalian itu bukan anak kecil lagi. Aku ini nggak ada aku itu membohong-bohongi kalian. Kalau kalian aku bohongi dengan permen ya bisa-bisa saja kan. Kalian itu sudah tua, sudah berbulu. Masa mau aku bohongi? Lucu kali itu anak. Hah, kurang akalnya itu. Mana ada aku itu membohongi kalian. Kalian sudah besar, sudah punya anak, sudah berbulu. Masa aku bohongi? Ayat itu ada semua. Bukalah Alkitab. Baca, apa gunanya Alkitab itu kalau tidak dibaca? Tertulis semua yang aku sampaikan itu. Yang memikul salib, Simon. Ya, yang digiring ke bukit tengkorak, Simon. Sambil memanggul kayu salib. Yang terkutuk di atas kayu salib itu adalah apa? Yang terkutuk itu namanya. Kalau bukan iblis. Yang disebut iblis oleh Yesus, Simon. Sesuai dengan ayat itu. Oke. Mungkin bisa gantian ya Pak Pendeta. Siap. Izin di mute dulu. Kita sapa dulu Bang Mino. Ini Kristen atau Muslim agamanya Bang? Bang Mino. Oke, nggak menjawab. Bang Aldo, monitor Bang Aldo. Tambah bingung saya. Apanya yang bingung Bang? Bertanya ke Bang Zuma kalau bingung Bang. Langsung bertanya ke Bang Zuma. Ada yang bilang Yesus punya Tuhan, ini bukan Yesus yang disalib. Ya udah bertanya Bang, bertanya aja. Yang benar Kalau yang bingung mana bertanya. nih? Ya bertanya aja Bang, silakan. Ya apa Simon, apa Yudas, apa Yesus gitu yang disalib. Kalau poinnya Bang, yang penting itu bukan Yesus yang disalibkan. Itu poin intinya Bang dari kedua narasi itu. Berarti penebusan dosa itu nggak ada berarti. Nggak ada Bang, itu ide konyol buatan manusia. Karena Yesus bilang di dalam 1 Yohanes 1 nomor 9, apabila kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa kita. Angkat tangan ke atas, minta ampun sama Tuhan. Ya Allah, ampuni dosaku. Aku selama ini menyembah manusia. Kayak gitu. Itu yang Yesus ajarkan. Nah, semalam juga kan Bang Zuma sudah sampaikan. Kalau Gurunda monitor silakan Bang Zuma. Bang Aldo ini semakin bingung gara-gara pendeta ini naik. Bang Zuma kalau sudah monitor silakan ya, Gurunda. Seperti itu Bang Aldo. Kalau menurut pandangan pribadi saya tadi,
penebusan dosa itu ide konyol buatan manusia karena Yesus banyak berkata, termasuk di dalam 1 Yohanes 1 nomor 9 tadi, kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita, selesai persoalan. Minta ampun kepada Tuhan. Apa harus pindah ke Hindu aja ya biar tenang? Ya, silakan Bang, itu pilihan Anda. Karena di dalam Islam itu tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Soalnya macem-macem gitu pemahamannya orang Kristen ini. Iya Bang, betul. Semakin benar apa yang dikatakan Al-Quran, mereka akan berselisih faham sampai akhir zaman. Al-Quran maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semakin benar Al-Quran umat Islam. Jadi kalian itu akan berdebat terus. Ada yang oneness, ada yang Tritunggal, diskusi terus, saling baku hantam. Yesus punya Tuhan, penyaliban kehendak iblis atau kehendak Bapa. Ribut terus. Semakin benar apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Seperti itu Bang Aldos. Bertanya aja ke Bang Zuma, Bang Aldo, silakan. Iya, banyak sekali berbeda pandangan itu. Gimana nggak tergoncang. Ya makanya belajar Bang. Itulah gunanya bertanya. Bang Zuma kok kayak gini ya? Gitu, bertanya aja ke Bang Zuma. Santai aja. Bang Zuma kok kayak gini sih Bang Zuma? Nah, kalau ada pertanyaan langsung ditanyain. Gitu Bang Aldos. Belajarlah Bang Aldos. Sama-sama belajarnya kita. Bang Zuma kalau monitor masuk aja ya Bang Zuma ya. Udah bobo kali. Belum, Bang Zuma belum jam begini. Biasanya lagi bikin kopi beliau atau sholat tahajud. Begitu Bang Aldos. Bang Handi monitor Bang Handi. Tuh, jadi teman-teman Kristen itu kalau diskusi di Komal Muslim itu semakin membenarkan Al-Quran itu. Ketika kalian berdialog membahas tentang Tuhan, berselisih faham, udah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran 1400 tahun lalu sudah bilang Bang, bahwa orang-orang kafir itu, orang-orang Kristen itu akan berselisih faham tentang Tuhan mereka. Gitu Bang Aldos. Jadi sampai sekarang kalian itu ribut, bingung. Yang disalib ada yang bilang Simon, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Gitu Bang Aldos. Jadi direnungkan. Nah, kebetulan ada Bang Zuma. Tunggu mungkin Bang Zuma masih tahajud. Bang Aldo, kalau sudah Bang Zuma monitor kembali, silakan bertanya, belajar sama Bang Zuma. Gitu. Matius 22 nomor 37, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kita disuruh pakai otak kita untuk mengasihi Tuhan. Nah, tuh. Pakai otak. Gitu Bang Aldos. Bang Handi, monitor Bang Handi. Nggak monitor juga. Ketiduran Bang Juma itu. Enggak, lagi tahajud mungkin beliau. Silakan Pak Pendeta mungkin ngobrol sama Bang Aldos ini. Silakan. Iya. Tambah kacau ngobrol sama ini mah. Kenapa tambah kacau? Kenapa tambah kacau? Masa nanti Natalannya Simon. Masa Natalannya Simon. Aduh. Jadi kamu Ganti aja keberatan. kalendernya kelahiran Simon. Ya enggak apa-apa kalau kamu mau. Sia-sia. Apa hal yang meragukanmu kalau misalnya Simon yang ternyata dia yang Iya, yang benar disalib? yang mana yang disalib, yang benar yang mana? Yang benar ya Simon, kan sudah dikasih tahu itu sama Alkitab itu yang kasih tahu.
tertulis bahwa yang memikul salib itu adalah Simon. Nah, selesai. Tidak dikatakan Yesus, tidak dikatakan Yudas, tidak dikatakan Yohanes, tidak dikatakan Maria yang memikul salib itu. Hanya satu orang yang memikul salib bernama Simon. Sulitkah itu dimengerti? Sulitkah itu dipahami? Sulitkah itu dicerna dengan akal? Ada ndak yang memikul salib selain daripada Simon dan dua penjahat itu? Pak Pendeta pernah khotbah enggak di gereja kalau Simon itu yang disalib? Oh iya jelas. Apa enggak kabur itu jemaat-jemaat? Pernah dilempar pakai kursi. Pernah, iya Tapi- dilempar pernah. Tapi saya mengelak, tidak kena. Jadi tidak masalah buat saya. Masa saya dilempar, saya diam. Saya balas lempar juga, akhirnya berkelahi kami kan. Nah, berkelahi waktu itu, baku pukul, dan sampailah waktu itu ke kepala desa dan didamaikan di tempat kepala desa. Begitu tidak masalah. Dan saya diusir dari gereja itu. Dan saya akan buat lagi. Hah? Kan begitu. Hidup itu kenapa dibuat repot? Mereka ngajak baku pukul, hajar. Mainkan kita punya. Begitu. Sampai Jadi sekarang satu. sampai sekarang masih khotbah enggak? Sekarang yang kamu dengar ini apa? Ini bukan rohku ya. Ini aku ini belum mati, masih hidup. Ini masih berkhotbah sampai sekarang. Ini kirim-kirim aku koin dulu, sahabatku di bawah ini. Konteksku. Kirim dulu. Baru 71. Bikin dulu aku ini banyak koin. Biar aku semangat mau ngirim itu. Ya. Pencet dulu itu. Pendeta itu. Nah, dipencet-pencet itu. Apa bintang-bintang. Gitu. Terima kasih Yang saudara. benar Nah, ini inilah. Natalan ini kelahiran siapa? Natalan ini kelahiran siapa, Bang Muteta? Ya, jadi itu terserahlah mau kelahiran siapa itu bukan persoalan itu. Ya, yang substansialnya di dalam kekristenan itu kan tentang penyalipan. Siapa yang disalib? Nah, kita cari di dalam Alkitab yang begitu tebal. Siapakah yang memikul salib itu? Hanya satu orang. Tidak Yohanes, bukan Lukas, bukan Markus. Memikul salib itu kan belum tentu itu yang disalib, Pendeta. Di mana kamu mendapatkan referensi kalau yang Orang memikul salib membawa itu? kayu itu belum tentu membakar kayu itu. Sekarang begini. Sekarang begini ya. Boleh kita buka original text paper. Kalau misalnya saudara ada komputer, buka versi paralelnya, silahkan dibaca. Ya, di sana tidak dijelaskan sebenarnya. Perikop itu bukan bagian daripada Alkitabiah. Tidak dijelaskan Yesus. Itu tidak ada. Tetapi kata Yesus itu adalah dia dikatakan. Ayat tersebut dari 20, 21, 23, 24, 25, 26 memiliki satu korelasi menceritakan satu tokoh bernama Simon yang pada saat itu dialah yang memikul salib, dia yang disalib, dia yang meminum anggur asam. Begitu. Seperti yang dikatakan. Aku sapa dulu Yeni, mungkin ini Kristen beliau nih. Selamat malam Bu Yeni. Malam Bang. Ternyata. Oke, silakan Mbak Bro Yeni mungkin mau tanggapi pendeta mula-mula ini karena ini barbar ini nanti jadi hari ulang tahun Simon nantinya 25 Desember. Silakan Bang. Silakan Bang Yono. Bang Yono silakan. Mau nangkapi tema yang mana Bang? Enggak, ini tadi narasinya 22 yang disalib Desember, Simon. Hari Simon. Oh Hari Simon. narasinya Ya. gimana Bang? Yang disalib itu bukan Yesus tapi Simon. Ini kata pendeta nih, pendeta mula-mula. Silakan ditanggapin atau ditanyain Bang. Natal juga hari kelahiran Simon. Silakan. Ya udah. Iya, tunjukkan aja data kalau memang Simon yang disalib kan, biar enak kita. Ngapain kita cari tahu Bang, gitu. Mantap. Silakan Pak Pendeta. Itu ditanya tuh. Oke ya.
Jadi data yang minta disampaikan itu memang harus disampaikan ya sebagai wujud daripada pertanggungjawaban di dalam menyampaikan narasi. Jadi hanya ada satu tokoh di dalam Alkitab itu yang memikul kayu salib, itu ialah Simon. Tidak ada nama lain selain Simon. Yang digiring ke atas bukit tengkorak tersebut adalah Simon. Dan Yesus itu ternyata dia tidak memikul kayu salib, dia berjalan. Lantas siapa orang yang disiksa memikul salib tersebut kalau bukan Simon? Kita lihat di Galatia 3:13, terkutuklah dia yang mati di kayu salib. Nah, berarti yang mati di kayu salib tersebut adalah orang yang terkutuk, manusia yang terkutuk. Anak manusia telah disalibkan. Siapa anak manusia yang terkutuk yang telah disalibkan itu? Yang terkutuk itu satu makhluk di dunia ini, tidak ada lain, tidak ada bukan, ialah iblis. Tidak ada yang terkutuk di dunia ini selain iblis. Nah, pertanyaannya, siapakah iblis tersebut? Yesus menyebut iblis tersebut ditujukan kepada Simon Petrus. Nyahlah engkau iblis. Ya, sudah jelas 100% yang memikul salib, yang mati di salib adalah Simon Petrus kalau begitu. Nah, saya minta ayatnya yang tercatat bahwa Simon itu tergantung disalibkan, Bang. Aduh. Dari tadi Galatia 3:13 itu. Terkutuklah dia yang mati di kayu salib itu. Oke, di situ berbicara tentang siapa di situ. Apakah ada nama Simon? Oke. Kamu boleh buka ketika Yesus menyebut Simon itu sebagai iblis. Nyahlah engkau iblis. Nah, apa kamu mau menyangkal ketika Yesus menyebut Simon dengan sebutan iblis? Bang, bagusnya itu kan aku udah bilang. Bagusnya abang tunjukkan data. Contoh saya, Bang, bentar Bang, saya tunjukkan data kayak gini ya. Kayak gini, Itu Bang. nanti oke, saya tunjukkan data. Itu Pak Hos, ayat itu yang terkutuk itu Pak Hos, tolong dibantu. Nanti tidak framing saya ini. Saya tidak pakai perangkat HP kayak dia ini. Kalah kita nanti. Dibuat iblis roh jahat ini. Iya, di Galatia 3:13 itu aja dibuka. Ya, yang Jadi itu jadi gini Bang ya. Gini Bang, bentar dulu Bang. Jadi yang bagusnya itu tunjukkan data kayak aku ini ya, Bang ya. Nah, kenapa nama Paulus ada di sejarah kalian, ada di ajaran kalian? Paulus artinya Paulus. Ini baru kita tunjukkan data.